Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa kembali di channel khusus kesehatan Ngobrol Sehat bersama Profesor Delfitri Munir. Sahabat sehat sekalian, bermacam-macam penyebab yang akan mengganggu pendengaran kita. Kali ini kita akan membicarakan gangguan disebabkan oleh obat-obatan yang kita sebut dengan ototoksik. Obat-obatan yang memang harus diberikan karena kebutuhan penyakit, tetapi ada juga obat-obatan yang salah cara pemakaiannya. Pada kesempatan ini sudah hadir pakar kita, ya sahabat saya, ya Profesor Nilo. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Prof ya? Alhamdulillah sehat-sehat kita ya. Baik, Prof Nilo. Ini telinga kita atau pendengaran kita ini kan bisa juga terganggu atau rusak oleh pemakaian obat-obat sendiri. Apakah itu obat-obat yang memang dibutuhkan atau memang salah pakai obat gitu ya, seperti obat tetes gitu ya. Nah, ini gangguan seperti apa yang bisa disebabkan oleh obat-obat ini kepada telinga atau pendengaran kita, Prof? Silakan, Prof. Ya, ya, kita perlu waspada ini. Ada pemakaian obat-obat tertentu yang seringkali dipakai oleh masyarakat yang dianggap ya sepele gitu, tapi ternyata dampaknya bisa mengganggu pendengaran dan bisa menyebabkan ketulian dan sifatnya permanen. Yaitu salah satunya antara lain penggunaan obat tetes telinga. Hmm. Harus hati-hati ya, terutama ini kalau gendang telinganya ada lubang. Ya, Hmm. normalnya gendang telinga itu utuh, tapi karena ada suatu proses mungkin infeksi pada saat kecil ya, atau yang disebut sebagai titis media, mungkin ada istilah pacongek atau apa, Hmm. kopoan ya. Ya. Nah, itu gendang telinganya bisa berlubang sehingga eh, apa yang kita masukkan di liang telinga itu tidak hanya berada di liang telinga luar, dia bisa masuk di dalam telinga bagian tengah. Dan telinga bagian tengah ini berbatasan dengan telinga bagian dalam, di mana obat-obat ya, atau bahan-bahan yang berada di situ yang bisa merusak saraf pendengaran itu bisa terserap sampai di telinga Hmm. bagian dalam. Nah, jadi ini perlu diwaspadai. Kalau kita membaca obat untuk otitis eksterna itu atau gangguan pada liang telinga, itu biasanya ada indikasi ya, ada penggunaan, bagaimana penggunaan obat itu, bahwa itu hanya untuk kasus yang ada di telinga bagian luar. Hmm. Nah, di masyarakat kita ini ya mungkin kurang membaca atau kurang memahami itu, bahkan sering beli obat sendiri ya di toko obat atau di apotek ya, itu bisa diteteskan sama selama beberapa lama ya, yang berbahaya. Kemudian kandungan dari obat itu sendiri ya salah satunya yang bisa merusak ya, atau mengganggu fungsi telinga. Ya. Ini ada ceritanya nih, Prof. Del, Ya, silakan, Prof. karena mungkin terbiasa ya pada sebelumnya kalau telinganya infeksi keluar cairan, kemudian ditetesi obat, sehingga eh, otomatis kalau keluar lagi tetesi lagi, tapi tidak berobat ke dokter karena merasa sudah baik. Suatu ketika orang ini mendaftar di sekolah, kemudian kita lakukan pemeriksaan gitu ya. Ya, dan ternyata telinganya berlobang, gendang telinganya berlobang, Hmm. dan kemudian ada riwayat keluar cairan yang sudah sejak lama dan kamu-kamu. Dan kita lakukan pemeriksaan, ternyata ada ketulian. Dan setelah kita tanya riwayatnya, kalau dia keluar cairan, kemudian tinggal beli obat sendiri, ditetesin, kemudian sembuh. Jadi menganggap bahwa itu sudah biasa begitu. Ini akibatnya kalau tidak ditangani dengan baik,
kemudian mengobati sendiri, nah itu bisa membahayakan telinga kita yang demikian. Jadi yang bersifat topikal atau lokal ya tetes telinga. Kemudian selain itu juga bisa pengaruh obat-obat yang memang diindikasikan untuk mengatasi penyakitnya. Yang penting adalah memonitor fungsi pendengarannya. Sehingga kalau ada masalah, maka kita bisa lakukan pengaturan kembali penggunaannya atau mengatasi dampaknya dari masalah pendengaran tersebut. Kira-kira demikian. Ya, baik. Jadi sahabat sehat sekalian, tetes telinga ini bermacam-macam, tapi paling tidak kita bagi atas dua ya, tetes telinga untuk telinga luar ya, dan satu lagi untuk telinga tengah. Dan biasanya itu ada ditulis itu di kotak Ya, obatnya gitu ya. Jadi jangan sembarang pakai. Kalau kita pakai obat tetes telinga luar, padahal gendang telinga kita bocor atau berlubang, dia akan masuk ke dalam telinga tengah. Padahal dia mengandung bahan-bahan kimia, antibiotik yang bersifat ototoksik, maksudnya yang bisa merusak telinga dalam. Karena dari telinga tengah ke dalam itu bisa dia merembes ke sana, ya. Oleh sebab itu perlu diperhatikan ini, ya, dibaca betul. Ada memang obat untuk khusus telinga dalam ini pada yang kerusakan di telinga tengah ya, di telinga tengah maksudnya, ya. Itu memang antibiotiknya memang tidak mengganggu saraf pendengaran, ya, tidak bersifat ototoksik. Jadi harus jeli kita ini ya. Ya, jadi ada dua macam tetes telinga. Nah, Prof, kalau seandainya memang diperlukanlah ini ya, misalnya dia infeksi paru-paru kalau zaman dulu ya, kemudian ada ya, juga orang yang menderita keganasan kanker yang harus memakai obat-obat ya, kemoterapi kan juga bisa menyebabkan ototoksiknya. Bagaimana cara melakukannya, Prof? Padahal dia akan membutuh obat itu. Tapi kan tidak mau juga ya, kita telinganya rusak. Silakan, Prof. ya. Jadi penggunaan obat itu memang bermacam-macam, Prof. Jadi ada dosisnya, ada waktunya, paparannya. Hmm. Kalau memang obat tersebut bisa mengganggu pendengaran, sebetulnya ada faktor individual juga bisa berpengaruh. Hmm. Ya. Antara lain misalnya jadi mutasi genetik ya, itu ada eh, faktor keturunan ya bisa terjadi. Jadi ada sensitivitas dari individu. Kalau terkena obat tertentu, dia langsung pendengaran langsung terganggu akan sampai tuli. Jadi memang tidak sama pengguna obat itu dari satu orang ke orang yang lain. Jadi untuk itu maka perlu ada suatu monitoring, memonitor Hmm. fungsi pendengaran sebelum menggunakan atau selama menggunakan dan setelah. Setelah menggunakan pun kalau obatnya diberhentikan kadang-kadang masih bisa efeknya berlanjut sampai 6 bulan. Jadi perlunya ada pemeriksaan pendengaran secara rutin atau berkala Ya, yang berkala. intinya terbatas. Memang Ya, kalau tidak bisa dihindari, ya tentunya akan dibantu dengan alat bantu dengar ya. ya. Baik, Prof. Jadi kalau memang pasien membutuhkan obat-obat tertentu yang memang bersifat ototoksik, jangan lupa ya berkala atau memang kalau sudah ada gangguan misalnya kok berbunyi kuping gitu atau berkurang pendengaran itu memang segera dilakukan cek ya di samping kalau bisa ya berkala gitu ya. Sahabat sehat Kadang-kadang sekalian, ini ya ya, eh, ada obat tertentu yang diinjeksikan misalnya mau foto ronsen itu bro, ada ya, satu pasien dulu yang diinjeksikan kemudian setelah injeksi itu langsung dia merasa pusing berdenging, nah itu juga hmm, salah satunya obat itu maka ya, harus ya, segera dilaporkan ditangani ya, ya ya, pada prinsipnya. ya. Itu bahan kontras ya, Prof ya, sebelum Ya dilakukan bang foto kontras ya. itu. Jadi bisa juga menyebabkan gangguan pendengaran. Jadi kalau memang ada terganggu, ya cepat-cepat dilaporkan ke dokternya supaya dapat dilakukan penanggulangan. Sahabat saya sekalian, ya
hati-hati ya pemakaian tetes telinga. Ada yang diperuntukkan untuk telinga luar, ada yang telinga dalam. Bagi yang memang telindang telinganya atau pernah dulu telinganya berair, kemungkinan gendang telinganya bolong, hati-hati. Pemakaian obat telinga luar itu bahannya bisa mengganggu, bersifat ototoksik dan menyebabkan gangguan pendengaran. Dan kemudian kalau seandainya membutuhkan pengobatan, apakah untuk kemoterapi atau jenis infeksi lain seperti tuberkulosis ya, oleh sebab itu secara berkala dilakukan pemeriksaan atau kalau ada keluhan segera dilakukan pemeriksaan agar bisa selalu dilakukan penanggulangan secara cepat. Begitu ya kira-kira Prof. Nilo ya. Iya. Ya, baik Prof. Nilo, terima kasih atas pencerahannya. Semoga bermanfaat untuk masyarakat kita, terutama yang menggunakan obat-obatan yang memang bersifat ototoksik. Sahabat sehat saya kalian, terima kasih ya atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Jumpa kembali di channel YouTube yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.